Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan Pak Robert yang baik hati, bijaksana, Pak Ridwan Bae, senyumnya menggambarkan kegembiraan nampaknya Pak. Dan teman-teman sahabat Komisi 5, Pak Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Kereta Api dan Kepala Badan BPTJ, serta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan rapat kali ini. Catatan saya pertama kali nanti akan saya coba arahkan kepada Dirjen Perkeretaapian. Saya ingin mendapatkan gambaran Pak Dirjen tentang rencana reaktivasi jalur kereta dari Jember, Bondowoso ke Probolinggo. Utamanya ini sangat dinanti oleh masyarakat Bondowoso karena Kabupaten Bondowoso ini tidak dilalui jalan nasional, Pak. Begitu besar harapannya baik pemerintah maupun masyarakatnya sebagai transportasi alternatif sehingga bisa mengungkit perekonomian yang ada di kabupaten tersebut. Tempoh hari saya pernah mendapatkan penjelasan atau kira-kira di 2024 atau 2025. Nah, kalau ini terus diolor-olor, Pak, kasihan masyarakat di sana. Jadi Bondowoso juga merupakan bagian dari Indonesia yang tentu butuh sentuhan. Ini hanya soal political will saja kalau menurut saya. Nah, kaitannya dengan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2022, tentu saya apresiasi karena melampaui prognosa sebesar 98,51 dan melebihi realisasi dari tahun 2021 sebesar 96,7. Akan tetapi besarnya serapan ini tidak diimbangi dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan. Karena di sana sini masih kita banyak mendapat kecelakaan, utamanya kita dengar barangkali ada masyarakat yang jatuh di sela-sela ketika mau memasuki rel kereta api. Yang kedua, banyaknya perlintasan-perlintasan yang masih juga menyebabkan kecelakaan di sana sini. Saya ambil contoh di dapil saya, Pak, di Kabupaten Banyuwangi, namanya perlintasan Desa Tambong. Memang saat itu sudah diperbaiki melalui padat karya sehingga rel keretanya itu agak tinggi. Nah, sementara Desa Tambongnya itu adalah desa wisata di mana UMKM di situ tumbuh. Nah, karena ditinggikan, maka bis-bis wisatawan yang datang ke Banyuwangi tidak bisa lagi memasuki Desa Tambong. Nah, sebenarnya apabila relnya ditinggikan, seharusnya kiri kanannya juga badan jalannya juga harus diikut sertakan sehingga tidak mengganggu jalannya orang atau wisatawan yang mau menuju Desa Tambong. Berikutnya, kaitannya dengan PNBP yang teman-teman juga tadi menyoroti dengan tajam hanya 32%. Nah, sementara animo masyarakat terhadap kereta api kan sekarang sudah besar ini, Pak. Dan menjadi tanda tanya bagi kita. Target 1 triliun di tahun 2022 hanya terrealisasi 32%. Di mana kesalahannya ini? Apakah faktor teknis kah? Atau faktor regulasikah? Dan ini menjadi tanggung jawab Pak Dirjen saya kira nih. Ya itu. Juga yang rencananya nanti di tahun 2023, jadi kita minta pencatatan secara akuntansi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Berikutnya dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana kita pernah diskusikan bersama dan juga di ruangan rapat yang berbahagia ini, bahwa target kita di 2023 akan menerapkan zero odol. Sejauh mana kesiapannya nih kira-kira, Pak? Secara infrastruktur, koordinasi dengan instansi terkait, kan? Beberapa stakeholder yang terlibat, penegakan hukumnya. Karena saya melihat kasihan, Pak, bagi masyarakat yang punya transportasi yang dengan kesadaran dirinya sudah memotong alat transportasinya itu.
Mungkin Bapak juga pernah dengar di Banyuwangi sekian ratus dump truck Pak dipotong dengan kesadarannya, akan tetapi di sisi lain masih dilakukan pembiaran. Mereka hari ini merasa ada ketidakadilan. Dan kalau Pak Dirjen misalnya jalan dari Surabaya ke Banyuwangi, itu sisi sebelah kiri kerusakannya Pak semakin parah Pak. Tingkat kerusakannya sangat tinggi. Artinya apa? Overload, overdendency itu masih terjadi di sana. Kalaupun ini memang mau kita terapkan, maka sekali lagi harapan saya adalah kesiapan infrastruktur, koordinasi antar instansi terkait, penegakan maupun barangkali bisa dimungkinkan ada subsidi khusus bagi mereka yang punya armada untuk kita lakukan pemotongan secara massal. Banyak Pak yang mereka punya armada itu siap dilakukan pemotongan dengan catatan bahwa tidak ada lagi juga vendor-vendor mengeluarkan mobil-mobil truk dengan sasis yang panjang, karena mobil-mobil yang tahun lama tidak mungkin bisa menyaingi. Yang berikutnya apresiasi juga terhadap serapan atau realisasi terhadap serapan anggaran yang 98,5, walaupun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kan tetapi kalau kita lihat struktur dari serapan, yang paling kecil sumbernya dari PHLN. Berdasarkan PP nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, memang di situ tidak diwajibkan kita untuk mengembalikannya. Akan tetapi secara moral, saya kira ini harus bisa kita pertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel. Yang berikutnya juga supaya kita ketergantungan terhadap APBN murni ini tidak terlalu besar Pak, karena kita adanya hibah tersebut. Yang berikutnya Pak Dirjen terkait dengan BTS yang angkanya mencapai triliunan dan di mana di sini PNBP-nya hanya 9 miliar, mungkin perlu sebuah terobosan baru Pak. Kaitannya dengan promosi, ya. Kaitannya dengan pengaturan jalur atau rute supaya masyarakat berlomba-lomba untuk menggunakan transportasi publik ini. Itu catatan saya untuk Dirjen Perhubungan Darat. Selanjutnya untuk Bapak Kepala Badan BPTJ, ini luar biasa memang. Jadi dari seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Perhubungan, serapannya paling tertinggi Pak, 98,98%. Aplaus untuk Bapak Kepala BPTJ. Akan tetapi yang menjadi problem di kita hari ini adalah bagaimana Bapak bisa mengintegrasikan ini Pak, transportasi antar moda yang ada di Jakarta. Seperti itu. Nah sementara kita lihat sekarang di Jakarta, Pak Ridwan, mohon maaf Pak Ridwan agak sedikit semangat kita ini. Sementara banyak terminal yang tidak difungsikan Pak. Tumpukan-tumpukan pengguna jalan hari ini di stasiun-stasiun ya, yang saya kira ini harus segera diurai dan bagaimana kolaborasi atau kemitraan yang dibangun dengan Pemda DKI Pak, agar ini segera terselesaikan dengan baik sehingga kemacetan tidak terjadi di mana-mana. Kaitannya dengan IRP, saran saya, kalau kita terlalu banyak membuat sebuah regulasi, membatasi orang-orang yang mau melintas, nah tetapi kesiapan yang lain-lain kita juga belum siap, maka ini juga harus didengar. Aspirasi-aspirasi yang dari masyarakat, memang besar peranan dari BPTJ
dalam hal menentukan terselenggaranya pelaksanaan atau penerapan ERP yang ada di Jabodetabek. Saya kira begitu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Semail. Pak Semail kok bertanya semangat terus dia. Tapi dicari Pak Ketua Pak Palasarus kata.